Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Ponokayo. Namun sebelum lanjut ke inti videonya, saya minta dukungan dari kawan-kawan dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan uji fungsi sebuah RCBO teman-teman. Dimana RCBO ini adalah gabungan dari MCB dan ELCB. MCB fungsinya sebagai pengaman hubung singkat dan pengaman beban lebih, sedangkan ELCB fungsinya sebagai pengaman arus bocor dan pengaman kontak terhadap manusia teman-teman. Artinya pengaman kontak terhadap manusia ini bisa kita jadikan ini sebagai pengaman anti strum teman-teman. Karena rata-rata di setiap grup sudah terpasang MCB, jadi yang bakal kita tes di sini adalah fungsi ELCB-nya saja. RCBO yang saya gunakan di sini adalah RCBO SIN 20 ampere, ini yang C20 ya teman-teman. Tegangan 230 per 240 volt, frekuensi 50 atau 60 Hz. Kemudian yang 6000 ini adalah interrupting capacity-nya teman-teman. Yang dimaksud dengan interrupting capacity di sini adalah apabila RCBO ini dilewati arus 6000 ampere, maka RCBO ini akan jebol atau rusak. Nah, di sini teman-teman juga melihat 0,03 ampere. Apabila terjadi kebocoran arus listrik 0,03 ampere, maka RCBO ini akan protect atau ngetrip teman-teman. 0,1 S ini adalah waktunya teman. Apabila terjadi kebocoran arus 0,03 ampere kurang dari 0,1 sekon, RCBO ini akan ngetrip. Sebelum RCBO ini kita gunakan, kita harus menekan tombol yang berwarna biru ini terlebih dahulu teman-teman. Setelah tombol yang berwarna biru ini kita tekan, kita on-kan MCB utamanya. Kita misalkan ini adalah MCB yang ada pada kWh meter. Setelah MCB-nya kita on-kan juga RCBO-nya teman-teman. Di saat RCBO saya on-kan, arus listrik sudah mengalir ke beban teman-teman. Di mana di sini teman-teman juga sudah melihat sendiri, yang saya gunakan bebannya adalah satu buah bola lampu. Pengetesan pertama yang saya lakukan di sini adalah dengan menggunakan tombol tes regulerinya ini teman-teman. Kita coba langsung tekan ya tombol yang berwarna oranye. Di saat tombol tesnya ini saya tekan, RCBO-nya ngetrip teman-teman. Artinya RCBO ini dalam keadaan baik. Kita on-kan lagi, kita tekan tombol yang berwarna biru terlebih dahulu, kemudian kita on-kan. Selanjutnya yang saya lakukan pengujian kemampuan proteksi RCBO ini terhadap arus bocor teman-teman. Kita akan ambil fasanya menggunakan satu kabel seperti ini. Kita menggunakan steker aja biar aman. Stekernya sudah saya colokkan ke sumber tegangan. Sekarang kita cek apakah ini beneran fasa atau netral. Kita tes terlebih dahulu. Di sini tes pin saya menyala teman, artinya kabel yang saya colokkan ke stop kontaknya ini adalah kabel fasa. Teman-teman bisa lihat. Dan ini saya juga sudah menyiapkan kabel RD atau kabel ground teman-teman. Saya ambil dari ground instalasi yang saya tanam ke dalam tanah. Nah, kita akan hubungkan fasanya ini ke kabel RD atau kabel ground. Apakah RCBO-nya akan ngetrip? Kita langsung coba. Di saat kabel fasa ini saya hubungkan ke kabel RD atau ground, saya bocorkan langsung ke RD, RCBO-nya ini ngetrip teman-teman. Sekarang kita coba on-kan lagi. Pengujian selanjutnya yang saya lakukan di sini adalah dengan menempelkan kabel fasanya ini ke dinding atau tembok ya teman-teman. Kita tes kembali, ini fasa. Nah, lampu tes pinnya menyala teman-teman. Kita coba hubungkan ke dinding teman-teman. Apakah RCBO-nya ini akan ngetrip atau tidak? Di saat saya hubungkan kabelnya ini ke dinding, RCBO-nya ini nggak ngetrip teman-teman. Nah, kita misalkan yang saya pasang di sini adalah plat baja ringan yang menjadi rangka dari atap rumah kalian teman. Nah, kita tes. RCBO-nya juga nggak ngetrip teman-teman. Jika terjadi kebocoran arus listrik pada baja ringan yang teman-teman pasang, RCBO-nya ini tidak ngetrip sama sekali teman-teman. Sekarang kita coba menambahkan RD atau ground ke baja ringannya. Oke, kabel RD atau kabel groundnya sudah saya tempel. Kita akan coba tempelkan kembali fasanya teman. Apakah RCBO-nya ini akan ngetrip?
Jadi di sini ketika terjadi kebocoran arus listrik pada baja ringan, apabila baja ringannya ini sudah terhubung ke RD atau ground, RCBO-nya ini bisa ngetrip teman-teman. Pengalaman saya sebelumnya, apabila kawat cor tiang kita lilitkan ke rangka baja ringan, RCBO-nya ini juga bisa ngetrip. Apabila tidak ada kawat coran tiang yang terhubung ke tanah, yang menempel ke baja ringannya, RCBO-nya ini nggak ngetrip teman-teman. Tadi juga saya sudah contohkan. Kita coba kembali, kita on kan RCBO-nya. Setelah ini kita on kan, kita lepas kabel RD atau ground yang ini teman-teman. Kita coba bocorkan fasanya ke baja ringannya. Di sini nggak ngetrip sama sekali teman-teman. Kita langsung tempel ke dinding seperti ini juga nggak ngetrip. Kalau teman-teman meragukan ini karena catnya, kita akan coba kikis dengan ujung kabelnya. Nggak ngetrip teman-teman. Kita coba pasangkan RD atau groundnya kembali, lalu kita tempel. Ngetrip ya. Apabila teman-teman menggunakan RCBO ini untuk pengaman pada baja ringan, baja ringannya lebih baik dihubungkan ke RD atau ground. Atau bisa juga teman-teman lilitkan kawat sisa coran ke baja ringan yang teman-teman pasang. Pengujian yang terakhir saya lakukan di sini adalah pengujian terhadap kontak ke manusia, teman-teman. Apakah RCBO ini bisa memproteksi kebocoran arus yang mengalir ke tubuh manusia? Saya kurang yakin, teman-teman, karena di saat kabel fasanya kita tempel ke tembok, RCBO-nya nggak ngetrip. Kita coba tes aja ya, teman. Saya akan coba sentuhkan ke tangan saya. Saya coba hubungkan ke keramik. Teman-teman bisa lihat di sini ya. RCBO-nya nggak ngetrip sama sekali teman-teman. Saya akan coba sentuhkan ke tangan saya sendiri teman-teman. Saya tidak menggunakan alas kaki sama sekali teman-teman. Saya berdiri di atas keramik. Saya pindahkan kameranya terlebih dahulu teman-teman. Sebelum kabelnya ini saya tempelkan ke tangan, saya akan tes terlebih dahulu teman-teman. Apakah ini benaran kabel fasa atau tidak? Di sini teman-teman bisa melihat lampu tes pen saya menyala teman-teman. Ini adalah fasa. Fasanya ini saya akan tempelkan ke tangan saya. Apakah RCBO-nya ini memproteksi ngetrip atau tidak? Tapi saya yakin enggak sih teman-teman, karena tadi kita tempelkan ke keramik, kita tempelkan ke dinding juga enggak ngetrip. Apalagi kalau melewati tubuh manusia terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini RCBO-nya enggak ngetrip teman-teman. Saya barusan kesetrum karena RCBO-nya ini nggak ngetrip di saat kabel ini saya hubungkan ke atau saya tempelkan ke tubuh saya. Ketika teman-teman memasang RCBO ini, teman-teman nggak bakalan kesetrum. Itu enggak ya teman. Jangan terlalu mempercayai RCBO sebagai pengaman anti setrum. Tapi kalau pengaman arus bocor, teman-teman tadi sudah melihat kalau kebocorannya kita hubungkan ke ground, RCBO ini akan ngetrip teman-teman. Pada rangka baja ringan, apabila rangka baja ringannya terhubung ke ground, RCBO ini juga berfungsi dengan baik, tetapi tidak untuk pengaman kontak terhadap manusia. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Oke teman-teman, video kita pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.